Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Baru 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sistem presidensial. Presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Selama Orde Baru telah terbentuk 7 kabinet, semuanya bersifat presidensial, dalam arti diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kabinet Orde Baru. Kabinet Pembangunan adalah kabinet yang dibentuk pada masa kepresidenan Soeharto setelah berakhirnya Kabinet Ampera. Kabinet Pembangunan sendiri memiliki 7 periode, yaitu Kabinet Pembangunan 1-7 dengan memiliki tugas pokok yang disebut Pancakrida Kabinet Pembangunan. Berikut merupakan rincian kabinet pada masa Soeharto. Pada masa pemerintahan Jokowi di 2 periode yang pertama, Jokowi dengan Yusuf Kala membentuk kabinet kerja. Kabinet ini berhasil menyikapi semua masalah dari berbagai bidang kehidupan Indonesia, baik dari bidang ekonomi, yaitu yang berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatnya kestabilan ekonomi. Di periode yang kedua, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Indonesia Maju. Kabinet ini bertujuan untuk melanjutkan program kabinet kerja, di mana kabinet ini bertujuan mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Terdapat 5 prioritas kerja Presiden, yaitu yang pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang meliputi interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang meliputi menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Yang ketiga, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja yang meliputi memangkas hambatan investasi. Yang keempat, reformasi birokrasi yang meliputi kecepatan melayani dan berizin, menghapus pola pikir linear, monoton, dan terjebak di zona nyaman, adaptasi produktif, inovatif, dan kompetitif. Dan yang terakhir, APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hak politik warga negara bagian dari turut serta dalam pemerintahan. Perbandingan hak-hak politik rakyat masa Orde Baru dan masa reformasi atau sekarang. Hak-hak politik di masa Orde Baru. Sejak tahun 1973, jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Fusi partai merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers pada masa Orde Baru disebut pers Pancasila. Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat memberedel penerbitan pers. Jika dilihat pada masa Orde Baru, hak-hak politik warga tidak terpenuhi secara total. Masih banyak terjadi pembatasan-pembatasan hak politik akibat dari pemerintah yang otoriter dan terpusat. Tidak ada kebebasan yang murni. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, kebebasan masyarakat lebih terarah dan terpenuhi karena hal tersebut tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat menyampaikan pendapat dan bebas untuk mengkritik pemerintah. Namun, hal ini menyebabkan terjadi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Banyak berita-berita hoaks yang berseliweran di media massa. Masa sekarang menganut asas multipartai. Partai juga bisa mengikuti pemilihan calon legislatif. Permusatan kekuasaan di tangan Presiden. Secara formal, kekuasaan negara dibagi ke berbagai lembaga negara, yaitu MPR, DPR, MA, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, Presiden dianggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut. Misalnya, anggota MPR yang diangkat dari ABRI berada di bawah kendali Presiden karena Presiden adalah Panglima tertinggi ABRI. Sementara, anggota MPR yang berasal dari utusan daerah juga diperkirakan dapat dikontrol oleh Presiden karena mereka dipilih oleh DPRD 1 yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah
yang notabene bawaan presiden. Terjadinya permusatan kekuasaan itulah yang kemudian menjadi alasan utama perlunya perubahan atas UUD 1945. Tujuannya jelas untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi lagi sistem yang otoriter dan sebaliknya memungkinkan terbentuknya sistem demokrasi di Indonesia. Dengan praktik korupsi pada masa Orde Baru dan masa sekarang. Pada masa Orde Baru, Soeharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus termuka. Dengan menawarkan peluang bisnis atau posisi politik pada mereka, Soeharto bisa mengandalkan dukungan dari mereka. Salah satu karakteristik penting korupsi selama Orde Baru Soeharto adalah korupsi tersebut agak terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya-biaya tambahan dan mereka mengetahui mana orang-orang yang akan perlu mereka suap. Atau ada taktik lain yaitu memasukkan kroni Soeharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi yang amat rumit. Yang kedua, masa sekarang atau reformasi. Sejauh ini Presiden Joko Widodo dapat menikmati citra sebagai orang bersih dari korupsi meskipun ia dikritik karena mendukung calon kepala polisi Budi Gunawan yang pernah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Juga dalam kabinetnya belum terjadi skandal terkait korupsi. Namun Jokowi harus tetap berhati-hati untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya. Apresiasi pada masa Orde Baru. Kita bisa membuat suatu apresiasi pada masa Orde Baru, terutama mengenai pemulihan ekonomi. Soeharto berhasil melakukan suatu pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 1960-an. Pemulihan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan IMF dan juga PBB, meningkatkan suatu tingkat ekspor dan juga meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan apresiasi pada masa pemerintahnya Jokowi. Jadi yang saya akan apresiasi di sini yaitu di bagian pembangunan ekonomi dan kehidupan sosial, di mana pada masa pemerintahan Jokowi terjadi kestabilan dalam bidang ekonomi, kemudian adanya angka pengangguran menurun dan angka kemiskinan menurun. Di bidang kehidupan sosial, Jokowi melakukan program-program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga kehidupan dan keadaan sosial masyarakat semakin sejahtera. Banyak hal yang bisa kritik dari pemerintahan masa Orde Baru. Salah satunya dalam bidang politik. Yang pertama, hak asasi manusia. Soeharto, demi mempertahankan kekuasaannya, bisa saja ia membantai banyak orang yang oposisi terhadap pemerintahannya. Yang kedua, yaitu tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pers dinyatakan bebas, namun dalam praktiknya, pemerintah bisa memberedel pers seperti majalah Tempo, Sinar Harapan, dan Editor. Kritik pada masa sekarang sangat banyak, salah satunya pada bidang politik. Yang pertama, hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Misalnya, hak dalam kebebasan berpindah tempat, berpendapat, atau berpergian, atau kebebasan dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, berpendapat di depan muka umum. Rakyat atau manusia bebas memiliki hak untuk berpendapat atau bebas memberikan saran, memberikan pendapat di depan banyak orang. Misalnya, memberikan pendapat saat pemilihan wakil rakyat. Yang ketiga, partai politik. Partai politik pada masa Orde Baru itu hanya ada 3. Partai politik pembangunan, partai politik demokrasi, dan golongan karya. Ketiga partai ini saja yang diizinkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu. Sedangkan pada masa sekarang, semua partai politik yang ada di Indonesia diizinkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu. Teman-teman, kita sebagai generasi muda yang akan membangun bangsa ke depannya harus mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat, baik dari segi kehidupan sosial ekonomi maupun dari segi kehidupan sosial budaya. Karena itu, kita dapat memperkuat jati diri sebagai generasi penerus demi membangun suatu bangsa dan negara. Peran kita sebagai generasi muda untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri sendiri dan lingkungan. Dengan kata lain, generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa bahwa diri dan lingkungannya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. 3 usaha yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk menghentikan praktik korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Teman-teman, yang pertama itu mencoba untuk membudayakan perilaku anti korupsi dalam diri atau keluarga hingga kehidupan sosial. Dengan ini bisa menanamkan rasa tanggung jawab kita dan menekankan kejujuran dalam segala hal yang dikerjakan.